Pada zaman dahulu, hiduplah seorang Brahmana di kerajaan Daha, Kediri. Brahmana atau pemuka agama itu bernama Empu Siddhimantra. Ia sangat dihormati oleh masyarakat karena sakti mandraguna. Siddhimantra memiliki seorang anak yang bernama Manik Angkeran. Sedangkan istri Siddhimantra sudah meninggal saat melahirkan Manik Angkeran. Manik Angkeran adalah pemuda yang gagah dan berani, namun Manik Angkeran memiliki sifat yang bertolak belakang dengan ayahnya. Manik Angkeran sangat manja dan suka berjudi. Karena suka berjudi, Manik Angkeran terjerat utang di mana-mana. Kemudian Manik meminta pertolongan ayahnya untuk membayar hutang-hutangnya. Siddhimantra pun rela berpuasa dan bertapa untuk meminta pertolongan sang dewa. Tiba-tiba terdengarlah suara petunjuk. Setelah sekian lama, ia bertapa kepada dewa. "Hai, Siddhimantra, pergilah ke kawah Gunung Agung. Di sana ada harta karun yang dijaga seekor naga bernama Naga Besuki. Pergilah ke sana dan bunyikanlah genta ini, lalu mintalah supaya dia mau memberi sedikit hartanya." Suara sang dewa. Setelah mendengar petunjuk tersebut, Siddhimantra pun pergi ke gunung itu. Sesampainya di sana, Siddhimantra duduk bersila sambil membunyikan genta. Siddhimantra membacakan mantra dan memanggil-manggil nama Naga Besuki. Akhirnya Naga Besuki muncul dari tempat persembunyiannya. "Hai manusia, ada apakah engkau memanggilku?" tanya Naga Besuki. "Naga Besuki, aku Siddhimantra. Anakku sedang terlilit hutang piutang. Tolong bantulah aku agar aku bisa membayar hutang anakku itu." "Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu, Begawan Siddhimantra. Tapi kau harus menasehati anakmu agar tidak berjudi lagi, karena kau tahu berjudi itu dilarang agama." Naga Besuki pun menggeliat. Saat menggeliat dari sisik naga tersebut, keluarlah emas dan intan. Naga Besuki menyuruh Siddhimantra untuk mengambilnya. Kemudian, Siddhimantra mengambil emas dan intan tersebut, serta mengucapkan terima kasih. Siddhimantra pun kembali ke rumahnya dan menyerahkan emas dan intan tersebut kepada Manik Angkeran. Tidak lupa Siddhimantra menasihati Manik Angkeran agar Manik Angkeran tidak melakukan judi lagi dan membayar segera hutang-hutangnya. Tetapi kenyataannya Manik Angkeran tetap saja melakukan judi dan kalah judi lagi. Dengan rasa kesal, Siddhimantra lagi-lagi membantunya. Ia kembali menemui Naga Besuki untuk minta bantuan lagi. Seperti biasa, Siddhimantra membunyikan gentanya. "Ada apa lagi, Begawan Siddhimantra? Mengapa engkau memanggilku lagi?" tanya sang Naga Besuki. "Maafkan aku, Naga Besuki. Sekali lagi, aku mohon bantuanmu agar aku bisa membayar hutang-hutang anakku. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, dan aku sudah menasihatinya agar tidak berjudi. Tapi ia tidak menghiraukanku. Mohon Begawan Siddhimantra." "Baiklah Begawan Siddhimantra, aku akan menolongmu." Naga Besuki pun menggeliat dan keluarlah emas dan intan dari tubuhnya. Lalu Siddhimantra mengambil harta tersebut dan memohon diri untuk pulang. Setibanya di rumah Siddhimantra, segera memberikan harta tersebut kepada Manik Angkeran. "Bayarlah utang-utangmu anakku Manik, dan jangan kau ulangi lagi berjudi. Kalau ada sisa dari harta ini, kau simpan dengan baik." Manik Angkeran pun pergi dengan membawa harta yang diberikan ayahnya itu. Tapi lagi dan lagi Manik berjudi kembali dan kalah judi lagi. Di dalam perjalanan pulang, Manik berpikir dan heran kenapa ayahnya begitu mudahnya mendapatkan harta. Sesampainya di rumah, Manik bilang lagi ke sang ayah, "Ayah, tolong bantu aku melunasi utang-utangku. Harta yang tadi ayah berikan sudah habis. Aku kalah berjudi lagi. Hartaku sudah habis," kata Siddhimantra. Tetapi melihat anaknya bersedih, Siddhimantra tidak tinggal diam saja. Siddhimantra diam-diam kembali lagi pergi ke gunung tersebut. Di saat Manik Angkeran termenung di bawah pohon, dia dikagetkan seseorang menyapanya. "Manik, akhir-akhir ini Manik hanya diam saja mendengar pertanyaan tersebut. Di dalam hati Manik bertanya, apa jangan-jangan ayah dapat harta tersebut di Gunung Agung? Tanya Manik dalam hati. Belum sempat Manik berpikir lagi, Manik melihat ayahnya pergi memasuki hutan. Kemudian Manik Angkeran mengikuti ayahnya diam-diam. Sesampainya di Gunung Agung tersebut,
betapa terkejutnya Manik Angkeran melihat ayahnya dengan begitu mudah meminta bantuan sang naga. Setelah meminta bantuan sang naga, Sidi Mantra pulang ke rumah. Manik Angkeran masih mengendap-endap mengikuti sang ayah dari kejauhan. Sesampainya di rumah, Sidi Mantra meletakkan harta dan gentanya di sebelah tempat tidurnya. Karena kecapean lalu Sidi Mantra tidur pulas. Begitu serakahnya Manik mencuri genta milik ayahnya. Dan ia pergi ke Gunung Agung untuk meminta sendiri harta tersebut. Setelah Manik Angkeran sampai di Gunung Agung, Manik Angkeran membunyikan genta milik ayahnya. Karena merasa terpanggil, naga Besuki pun keluar oleh suara genta tersebut. Setelah keluar, maka bertemulah sang naga dengan Manik Angkeran. Untuk pertama kali melihat Manik Angkeran, naga Besuki pun tak dapat menahan amarahnya. "Hai Manik Angkeran, ada apa engkau memanggilku dengan genta yang kau curi dari ayahmu itu?" Dengan gugup Manik Angkeran berkata, "Aku mohon naga, bantulah aku. Berilah aku harta yang melimpah agar aku bisa membayar hutang-hutangku. Kalau kali ini aku tak bisa membayarnya, orang-orang akan membunuhku. Kasihanilah aku naga." Melihat kesedihan Manik Angkeran, sang naga pun merasa kasihan. "Baiklah, aku akan membantumu. Tetapi dengan syarat jauhilah judi," jawab sang naga Besuki. Naga Besuki pun membalikkan badannya untuk mengambil harta yang berada di dalam bumi. Pada saat naga Besuki membenamkan kepalanya ke dalam bumi, Manik Angkeran pun melihat ekor naga Besuki yang penuh dengan emas dan intan. Maka timbullah niat jahatnya untuk memotong ekor tersebut. Setelah naga memberikan hartanya, sesegera mungkin Manik Angkeran mengeluarkan keris yang ia bawa dan memotong ekor naga Besuki dengan satu kali tebasan. Dengan amarah, naga Besuki menggeliat dan segera membalikkan badannya untuk mengejar Manik Angkeran. Tetapi Manik Angkeran sudah jauh pergi meninggalkan sang naga. Karena ekornya dipotong, sang naga tidak bisa dengan mudah mengejar Manik Angkeran. Naga Besuki hanyalah menemukan bekas telapak kaki Manik Angkeran. Dengan kesaktiannya, naga Besuki membakar bekas telapak kaki Manik Angkeran. Meskipun Manik Angkeran telah jauh, tetapi dengan kesaktian naga Besuki, Manik Angkeran dapat dikejar oleh semburan api naga Besuki, sehingga Manik Angkeran terjatuh dan lama-kelamaan menjadi abu. Di lain waktu, Sidi Mantra yang sudah menyadari gentanya hilang. "Pasti Manik Angkeran yang ngambil gantaku." Sidi Mantra pun langsung menyusul ke Gunung Agung tersebut. Betapa terkejutnya Sidi Mantra setelah tahu Manik Angkeran sudah berubah menjadi abu. Lalu dengan tergopoh-gopoh Sidi Mantra memohon kepada naga Besuki supaya anaknya dihidupkan lagi. Naga Besuki menyanggupi permohonan Sidi Mantra, tetapi dengan satu syarat. Sidi Mantra harus mengembalikan ekor naga Besuki seperti semula. Dengan kesaktiannya, Sidi Mantra pun mampu mengembalikan ekor naga Besuki seperti semula. Setelah itu, naga Besuki pun menghidupkan kembali Manik Angkeran. Sebab itulah Manik Angkeran menyadari dan meminta maaf kepada ayahnya, serta ia berjanji tidak akan mengulangi perilaku buruknya lagi. Manik Angkeran juga meminta maaf kepada naga Besuki. Meskipun Manik Angkeran telah berubah, Sidi Mantra menyuruh Manik Angkeran untuk tetap tinggal di sekitar Gunung Agung tersebut. Manik Angkeran pun menuruti perintah ayahnya itu. Kemudian Sidi Mantra pulang ke Jawa Timur. Di dalam perjalanan, Sidi Mantra berpikir, bagaimana caranya agar Manik tidak kabur dari tempat tersebut. Sesampainya di Tanah Benteng, Sidi Mantra menorehkan tongkatnya ke tanah untuk membuat garis yang memisahkan dirinya dengan Manik Angkeran. Saat itulah bekas torehan tongkatnya menjadi lebar dan bertambah luas sehingga air laut naik menggenanginya. Genangan air laut itu terus melebar dan lama-kelamaan menjadi sebuah selat. Selat tersebutlah yang sekarang ini diberi nama Selat Bali, yaitu selat yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Itulah legenda Selat Bali. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan artikel berikutnya.